Kemarin kita udah bahas panjang lebar soal siapa aja yang pernah dapat stempel resmi sebagai face of the company di WWE. Orang-orang terpilih yang mukanya dipajang di poster utama, jadi model kotak sereal atau sibuk jualan baju ke anak-anak. Dan ya, mereka emang layak di posisi itu. Tapi, pernah gak sih lo lagi nonton WWE terus kepikiran satu hal? Kenapa harus dia terus yang di depan? Padahal ada orang lain yang jauh lebih keren. Nah, disinilah kita harus bicara soal para bintang bayangan. Mereka adalah kebalikan mutlak dari sang anak emas korporasi. Coba lu lihat mereka, secara visual nggak kalah sangar. Karisma meledak-ledak. Kualitas di atas ring, jangan ditanya. Kadang malah jauh lebih jago dan lebih dapat respect organik dari fans dewasa. Mereka punya semua modal untuk jadi nomor 1. Paketnya terlalu komplit buat cuma dijadiin rival penyeimbang atau bintang nomor 2 pas si juara utama lagi absen. Kenapa WWE seolah sengaja menahan mereka di balik bayangan? Dan apakah harusnya mereka yang duduk di tahta tertinggi itu? Dari era klasik Madison Square Garden sampai era modern TKO sekarang, ini adalah kisah tentang 10 bintang bayangan. Para penguasa yang harusnya bisa jadi wajah utama WWE. Let's go kita bahas. Kita mundur jauh dulu ke era 60-an. Di zaman itu, semua orang tahu kalau Bruno Sammartino adalah raja yang gak tersentuh. Tapi di balik dominasi Bruno, ada satu nama yang bikin manajemen WWE yang waktu itu masih dipegang Vince McMahon Senior kebingungan. Namanya Bobo Brazil. Bobo ini bukan sekedar pegulat yang jago. Di era rasisme Amerika yang lagi panas-panasnya, Bobo adalah magnet penonton yang masif banget. Fans dari berbagai latar belakang datang ke arena cuman buat lihat dia menang. Reaksi penonton ke dia itu benar-benar organik, tumbuh dari rasa hormat, bukan karena diatur. Pertanyaannya, kenapa Bobo nggak pernah dideklarasikan jadi face of the company utama menggantikan Bruno? Faktanya, tahun 1962, Bobo sebenarnya sempat mengalahkan Buddy Rogers buat jadi juara dunia. Tapi Bobo malah menolak sabuk itu karena Rogers mengklaim dia tanding dalam kondisi cedera. Korporasi akhirnya paham, Bobo punya karisma setingkat raja. Tapi statusnya sebagai pria kulit hitam di era itu bikin manajemen lebih aman menaruhnya sebagai bintang bayangan. Pahlawan kultural yang menjaga stabilitas bisnis di balik tahta Bruno. Masuk ke awal era 80-an, sebelum Hulk Hogan datang dengan gelombang Hulkamanianya, WWE punya satu atraksi visual yang paling gila di masanya. Jimmy Superfly Snuka. Momen pas dia lompat dari atas kandang baja tahun 1983 itu bukan cuman ikonis, tapi itu adalah momen yang mengubah cara orang melihat gulat profesional. Anak-anak muda zaman itu, termasuk Mick Foley kecil yang nonton langsung di arena, langsung mutusin buat jadi pegulat gara-gara momen itu. Secara popularitas, Snuka itu masif banget. Di awal 80-an, dia adalah orang yang paling punya modal buat jadi wajah utama WWE. Karismanya eksotis, gayanya di atas ring mendahului zamannya. Tapi, kenapa Vince McMahon Jr. lebih milih naruh semua uangnya ke Hulk Hogan? Jawabannya ada di luar ring. Gaya hidup Snuka yang liar dan berbagai kontroversi pribadi bikin Vince Jr. sadar kalau Snuka adalah investasi yang terlalu beresiko buat dijadikan aset nomor 1 korporasi. Akhirnya, Snuka harus rela jadi bintang bayangan. Sosok revolusioner yang mengenalkan gaya terbang ke dunia arus utama, tapi tahtanya diambil alih oleh Hogan. Nah, kalau kita ngomongin bintang bayangan yang paling bikin fans gemes setengah mati sepanjang sejarah, orangnya nggak lain dan nggak bukan adalah Randy Macho Man Savage. Di era 80-an, Hulk Hogan emang rajanya. Tapi coba lu tanya ke fans dewasa di era itu,
Siapa yang penampilannya lebih keren? Savage. Siapa yang kalau promo di mikrofon bikin merinding? Savage. Siapa yang kalau tanding di atas ring bisa ngasih performa bintang 5? Ya, Macho Man Randy Savage. Savage adalah paket komplit yang super jenius. Ketika Hogan cuman modal otot besar dan gerakan ring yang itu-itu aja, Savage ngasih tontonan gulat teknis yang indah dan drama teatrikal kelas tinggi. Dia punya semua kriteria buat jadi wajah utama yang jauh lebih superior dibanding Hogan. Saking hebatnya, tahun 1988 pas Hogan absen syuting film, Savage sempat dikasih tahta juara dunia selama setahun penuh. Dan WWE tetap meledak secara bisnis. Tapi, begitu Hogan balik, korporasi langsung ngegeser Savage lagi ke belakang bayangan. Fans tahu, Savage nggak pernah jadi nomor 1 bukan karena dia kurang hebat, tapi karena ego korporasi saat itu cuman muat buat satu nama, Hulk Hogan. Masuk ke Attitude Era, kompetisi di papan atas itu udah kayak pembantaian. Lo harus bersaing sama dua manusia paling karismatik dalam sejarah bisnis ini, Stone Cold Steve Austin dan The Rock. Dan di balik dominasi dua orang itu, ada satu nama yang paling ambisius buat ngejar tahta, Triple H. Secara kualitas ring dan cara mendikte cerita, Triple H itu jenius. Dia tahu gimana caranya jadi musuh yang paling dibenci satu dunia, biar pahlawan kayak Austin atau The Rock kelihatan makin bersinar. Dia punya segalanya buat jadi nomor 1. Saking hebat dan berkuasanya dia di belakang layar. Pas Austin cedera dan The Rock pergi ke Hollywood, di tahun 2002, Triple H akhirnya berhasil merebut tahta itu secara resmi. Dia jadi face of the company di brand Raw selama 3 tahun. Tapi begitu era berganti dan John Cena naik daun, korporasi kembali menaruh Triple H ke posisi aslinya, bintang bayangan. Bedanya, dia adalah bayangan yang terlalu besar. Dia jadi ujian terakhir di korporasi yang bertugas memastikan apakah sang wajah utama yang baru benar-benar layak megang tahta kerajaan WWE. Pas WWE masuk ke era Ruthless Aggression di awal tahun 2000-an, mereka kehilangan pilar-pilar utamanya. Industri ini butuh transisi, dan orang yang bertugas ngejaga agar kualitas pertandingan di atas ring gak merosot adalah Kurt Angle. Lu bayangin aja, dia ini satu-satunya orang di ruang ganti yang punya medali emas Olimpiade asli dari cabang gulat amatir. Kurt Angle itu anomali. Dia bisa disuruh ngelawak sekonyol apapun di segmen hiburan. Tapi begitu bel pertandingan berbunyi, dia bakal berubah jadi mesin pembunuh paling berbahaya di atas ring. Dia punya karisma, aktingnya dapet, dan gulatnya standar tertinggi di industri saat itu. Banyak fans yang ngerasa Kurt Angle jauh lebih layak memimpin era itu dibanding Brock Lesnar atau John Cena. Tapi kenapa korporasi nggak pernah jadiin dia wajah utama tunggal dalam jangka panjang? Karena Kurt Angle itu terlalu berharga sebagai mesin pemberi legitimasi. Fungsi dia di balik bayangan adalah bertanding sama anak-anak baru pilihan Vince McMahon, biar anak-anak baru itu dapat pengakuan organik dari fans setelah sukses bertahan hidup melawan Kurt Angle. Kalau ada penghargaan buat pegulat yang paling pinter nyari duit dan muter otak di WWE, pialanya harus dikasih ke Chris Jericho. Dia ini ibarat bunglon, manusia 1000 nyawa. Mulai dari rockstar sombong, sosiopat berjas yang gak pernah senyum, sampai karakter komedi yang hobi masukin nama orang ke daftar The List of Jericho. Semuanya sukses bikin penonton terhipnotis. Di atas ring, Jericho itu paket hemat yang super mewah. Dia bisa promo di mikrofon dengan sangat brilian dan tanding teknis ayo, terbang ayo. Dia bahkan nyatet sejarah jadi undisputed champion pertama setelah ngalahin Stone Cold dan The Rock di malam yang sama. Secara kapasitas, dia udah hatam banget buat jadi face of the company.
Tapi nasibnya tetap jadi bintang bayangan. Kenapa? Karena Jericho itu terlalu aman dan bisa diandalkan. Korporasi tahu kalau alur cerita utama lagi bosenin atau ada juara dunia yang cedera mendadak, tinggal lempar Jericho ke sana dan semuanya bakal beres. Dia sengaja ditahan di balik bayangan karena egonya yang gak pernah pelit buat ngalah demi naikin pamor bintang-bintang muda pilihan manajemen. Masuk ke pertengahan era Ruthless Aggression, ada satu nama yang punya koneksi emosional paling gila sama penonton. Dia adalah Eddie Guerrero. Dengan jargon legendarisnya, Lie, Cheat, and Steal, Eddie sukses bikin fans jatuh cinta secara organik. Puncaknya tahun 2004, pas dia ngalahin Brock Lesnar buat jadi WWE Champion. Itu udah jadi salah satu momen paling emosional sepanjang sejarah gulat. Secara kapasitas dan dukungan fans, Eddie itu udah sah banget jadi face of the company. Tapi, menjadi nomor satu di bawah tekanan korporat ternyata jadi beban mental yang terlalu berat buat seorang Eddie Guerrero yang perfeksionis. Dia ngerasa bersalah kalau rating TV turun atau tiket nggak laku. Sampai akhirnya Eddie sendiri yang minta ke manajemen buat ngelepas sabuk itu dari pinggangnya. Eddie akhirnya kembali ke posisi aslinya, bintang bayangan paling agung. Fungsinya di balik layar adalah jadi otak ring yang bertugas mematangkan bintang-bintang baru. Dia rela mengorbankan badannya demi bikin orang lain kelihatan kayak mega bintang. Meskipun di hati fans, Eddie lah raja yang sesungguhnya. Di pertengahan era 2000-an, WWE mutusin buat naruh seluruh masa depan perusahaan di pundak John Cena. Tapi pahlawan yang hebat nggak akan pernah lahir kalau nggak ada musuh yang super jahat. Dan peran musuh abadi itu dimainkan dengan sangat jenius oleh Edge, the ultimate opportunist. Edge ini adalah bintang bayangan yang punya otak kreatif luar biasa di atas ring. Dia tahu persis gimana caranya memanipulasi emosi penonton lewat karakter Rated R superstarnya. Lu bayangin aja, dia rela ngelakuin pertandingan tangga yang ekstrim, dibanting ke meja berapi cuman buat bikin jalan cerita WWE tetap seru dan gak ngebosenin buat fans dewasa yang udah mulai enek sama John Cena. Secara karisma dan visual, Edge itu punya paket komplit buat memimpin perusahaan. Tapi takdirnya adalah menjadi bayangan pembuat standar kebencian. Tanpa adanya Edge sebagai rival penyeimbang di era itu, karakter John Cena mungkin gak akan pernah bisa mencapai level pahlawan legendaris kayak sekarang. Masih di era yang sama dengan John Cena, WWE punya satu instrumen paling andal dan paling konsisten selama 2 dekade terakhir, Randy Orton. Kalau Cena adalah pilar cahaya, maka Orton adalah bayangan hitam yang selalu mengintai di belakangnya. Dia adalah standar emas dari apa yang disebut sebagai pegulat profesional sempurna. Bicara soal visual, Orton itu punya postur tubuh ideal yang dicari semua promotor gulat. Karisma, dingin tapi mematikan. Kemampuan di atas ring, gerakannya itu super mulus, rapi dan jarang banget salah. Fans dewasa bahkan sering bilang kalau secara estetika gulat, Randy Orton itu jauh lebih superior dan lebih dapat respect dibanding John Cena. Tapi, kenapa dia tetap jadi bintang bayangan? Karena korporasi tahu Orton itu adalah ban serep terbaik yang pernah ada. Kapanpun John Cena harus absen karena cedera atau syuting film Hollywood, Randy Orton adalah orang pertama yang paling siap menggendong beban tayangan TV mingguan dan main event tanpa bikin bisnis WWE kelihatan pincang, bahkan sampai sekarang. Dan yang terakhir kita masuk ke era modern sebelum transisi korporat TKO. Di era ini, Roman Reigns adalah raja utama yang memegang tahta tertinggi lewat faksi Bloodline. Tapi masalahnya, Roman adalah juara paruh waktu yang jarang muncul di TV. Lalu, siapa yang bertugas ngejaga kerajaan WWE biar nggak ditinggal fans? Jawabannya adalah Seth Rollins. Seth Rollins adalah definisi murni dari kata workhorse atau jenderal lapangan di era modern. Dia punya karisma yang fleksibel banget.
Kemampuannya di atas ring itu luar biasa dinamis dan dia adalah orang yang menggendong Monday Night Raw di pundaknya minggu demi minggu tanpa pernah ngeluh. Fans tahu banget secara dedikasi di atas ring, Rollins jauh lebih layak jadi wajah utama karena dia selalu ada buat penonton setiap minggu. Gak kayak sang raja yang cuma muncul sebulan sekali. Tapi korporasi tetap menaruh Rollins sebagai bintang bayangan, sosok yang bertugas ngejaga kualitas tontonan kelas atas tetap hidup saat sang wajah utama asli lagi sibuk istirahat di rumahnya. Tapi tunggu dulu, daftar 10 bintang bayangan tadi rasanya nggak akan adil kalau kita nggak memasukkan satu nama bonus yang lagi menggila di era modern sekarang, Drew McIntyre. Orang ini punya takdir yang unik banget. Tahun 2020 dia sempat dikasih tahta buat jadi penyelamat perusahaan di era pandemi. Drew menggendong WWE sendirian di dalam gedung kosong tanpa penonton. Tapi begitu masa normal balik dan penonton memenuhi arena, tahtanya langsung digeser demi jalan ceritanya Roman Reigns dan Cody Rhodes. Bukannya tenggelam karena digeser ke belakang bayangan, Drew justru berevolusi jadi salah satu aset paling berharga WWE saat ini. Lewat karakter haters yang super realistis, sadis, dan hobi nge-troll di media sosial, Drew dapat respect organik yang masif dari fans dewasa. Dia adalah monster fisik yang membuktikan kalau lu nggak butuh jadi anak emas kesayangan korporasi buat jadi orang yang paling menarik di TV setiap minggu. Pada akhirnya, orang-orang ini membuktikan satu hal, sabuk juara atau status face of the company itu bisa diatur pakai naskah korporat. Tapi rasa hormat yang organik dari para fans gak akan pernah bisa dibeli lewat skenario. Jadi menurut kalian, dari semua bintang bayangan yang udah kita bahas tadi, siapa yang punya paket paling komplit dan lebih layak jadi ikon utama? Tulis di kolom komentar.